Bapak Ibu, saudara-saudari, kembali kita berjumpa di acara GKK TV, di acara Masak Yuk. Nah, hari ini acaranya spesial ya, kita punya edisi khusus di bulan September, yaitu bulan keluarga. Nah, hari ini saya sudah berada di rumah Pak Joni Dumadi dan Ibu Nani. Nah, selamat pagi Bu Nani. Selamat pagi Pak Joni. Apa kabar? Baik, puji Tuhan. Baik, puji Tuhan ya. Nah, Bu Nani ngomong-ngomong nih, saya dengar katanya Bu Nani itu pinter masak. Aduh. Iya, pinter masak. Pinter. Hari ini pengen belajar nih dari Bu Nani ya, masakan Bu Nani. Nah, dicoba aja ya ntar ya. Ini kita... cuma bukan pinter, cuma ibu rumah tangga yang pekerjaannya biasa memasak. Tapi masakannya spesial loh hari ini. Ya, jadi kita sekarang mau mulai masak gitu, Bu Nani. Oke, yuk kita ke dapur. Ya, mari kita ke dapur ya. Kita melihat bagaimana Bu Nani ini akan mengajar kita memasak bersama dengan keluarga ya. Oke. Nah pemirsa, kita sudah berada di dapur. Rupanya semua bahan sudah disiapkan oleh Bu Nani. Tapi mau masak apa nih? Bu Nani mau masak apa ya hari ini? Kita mau bikin nasi Hainan dengan ayam rebus. Nasi Hainan dengan ayam rebus. Nah, iya. Kenapa sih pilih menu ini? Nah, tuh kenapa tuh? Ini makanan nasi Hainan ini adalah makanan favorit di rumah di tempat ini. Dan memang sederhana dan ya, Pak. sehat. Karena yang masak istri enak, pasti sehat begitu ya. Wah, jadi hari ini kita mau masak nasi Hainan dengan ayam rebus ya. Tapi mungkin ini bukan nasi Hainan yang seperti di restoran ya. Ini ala-ala aja. Yang penting keluarga suka. Saya sih menilai cukup enak. Suami enak, oceh-oceh ya. Oke deh, Bu Nani bisa sebutkan bahan-bahannya apa aja ya, supaya kita bisa nanti ikut gitu ya di rumah masak nasi Hainan ayam rebus. Silakan Bu Nani. Yang pertama, bahan utamanya udah pasti ayam. Kita pakai ayam kampung. Dan ini ada jahe. Cukup banyak juga ya, jahenya berapa? Enggak sih, kita pakai sebagian karena nanti dibagi untuk saus dan lain sebagainya. Ini bawang putih. Ini bumbu dapur ini cuma garam, lada, sama sedikit gula. Kita nggak pakai yang lain-lain. Makanan sehat ya Bu? Makanan sehat. Daun bawang. Minyak untuk menumis, sama minyak wijen. Sudah, ini aja. Oh, simpel juga ya. Iya, simpel. Murah, enak. Yang penting enak. Yang penting suka. Enak nggak enak nggak tahu. Yang penting mereka suka. Ini makanan favorit ya. Oke, silakan Bu Nani. Kita mulai ya. Iya, kita mulai cara memasak. Pertama kita akan panasin, mendidihkan air dulu. Ini air saja? Air saja, air biasa. Ayamnya kita lumuri dengan garam. Semua permukaan tadi saya udah pakaiin sedikit supaya dia lebih meresap. Sudah digaramin semua sampai ke dalam-dalam. Lalu masukkan daun bawang, kira-kira 2 batang daun bawang. Masukkan ke dalam rongga ayam. Di dalam sini. Lalu jahe. Tipis-tipis ya. Tipis-tipis aja. Dimasukin juga ke dalam sini. Bawang putih 2 atau 3 siung. Dikeprek aja. Masukin juga ke sini. Kasih minyak wijen sedikit.
dilumurin ya. dilumuri, dimandiin. Ayam mandi. Ayam mandi. Dipijit-pijit kan, Bu? Nah, diurut-urut. Biar dia happy. Nanti kita makan enak jadinya. Diurut-urut ya. Iya. Ya. Udah. Ya. Kita tinggal masukin ke sini. Kalau setelah ini dimasukkan ke air yang mendidih tadi. Air yang mendidih. Ini airnya udah panas. Nah, saya pakai panci ini lebih cepat empuk daripada di masak Ada biasa. Ada ini. khususan ya? Ada khususan. Kalau panci biasa bisa dong? Bisa. Kalau panci biasa Lama. kita kira-kira 1 jam. Oh, rebusnya? Karena ayam kampung kan Iya. agak keras. ya. Kalau pakai panci ini lebih Cepat. cepat. Sejenis panci presto begitu, Nani? Bukan. Dia namanya apa ya? Magicom sih. Oh, satu set. Satu. ya. Jadi dia cuma dimendidihkan sekitar 10 menit. Lalu kita taruh di sini. Oh, Ditutup, udah nggak pakai gas lagi, nggak pakai listrik, nggak pakai apa-apa. kok gitu? Iya. Sampai kira-kira 4 jam ke atas, dia udah empuk. Oh. Ini berapa lama direbusnya? 10 menit Oh, dari 10 menit mendidih. aja dari mendidih. Dari Dari mendidih. dia dimasukkan tadi ayamnya ya. Kan airnya mendidih, Iya. kita masukin, kita akan tunggu dia mendidih lagi kan. Oh, Kita tunggu dia mendidih, itu kira-kira 10 menit 10 sampai menit. 15 menit kalau mau lebih cepat. Udah ditutup di sini. oh. Ditutup di sini berapa jam tadi? 4 jam. 4 jam. Minimal 4 jam. Jadi masaknya sih pagi-pagi ya? Iya, masaknya mesti pagi-pagi. Kalau makan siang, Iya. pagi-pagi sudah mesti disiapkan Iya. ya. Karena cukup lama juga nih 4 Sekitar jam. 4 jaman. Ya, Makanya satu ini saya buat yang ini. pertama. Jadi selanjutnya kerjain kita yang kerjain lain yang ya. lain, Oh, iya. begitu. Kalau ininya cukup segini aja. Bentuk ayamnya cuma itu. Nanti dia udah mendidih baru kita kasih bumbu ini. Udah dimasukin di sini. Diangkat di sini ya. Didiamkan. Itu sebentar. Kalau ya. misalnya nggak punya alat ini bagaimana? Ya rebus pakai panci biasa. 1 jam itu? Oh. 1 jam baru dikasih bumbu. Oh gitu. Dikasih bumbu, apinya dimatikan, tapi jangan dibuka dulu. Oh, didiamkan berapa? Didiamkan dulu 30 menitan. 30 menit ya. Jadi setelah api mati didiamkan 30 Didiamkan menit. 30 menit. Ya empuk kalau udah Oh. gitu. Dan saya kebetulan dapat ayamnya nggak terlalu muda. Jadi Lama ya? pasti agak lama. Kalau yang ayamnya muda mungkin nggak sampai 1 jam. Iya. Nggak sampai 1 jam. Gitu ya. Nah ini kalau dia udah mendidih, kita tinggal kasih bumbu-bumbunya. Ya. Garam, lada, sama gula aja. Garamnya kan tadi di ayam udah banyak ya. Iya. Kira-kira aja. Sampai 15 menit Baru dipindahkan. baru ke sini ya. dimasukkan ke sini. Kalau enggak 1 jam ya. 1 jam. Pakai panci biasa. Iya, sekitar 1 jam. Biasanya kalau 1 jam kita tusuk pakai sumpit aja. Oh, ayamnya. Ayamnya. Untuk melihat apakah ayamnya sudah empuk. Kalau ya. kulitnya udah bisa ditembus dengan sumpit, Jadi sudah. dia udah empuk berarti. Ya pemirsa, kita mesti tahu ya teknik memasak ayam kampung. Ayam kampung memang Karena agak memang ada keras, keras ya, jadi butuh waktu cukup lama. cukup lama. Jadi kalau dia udah 1 jam, kita tusuk dia udah tembus dengan sumpit, matikan api, jangan langsung dikeluarkan ayamnya. Oh, biarkan Dulu sekitar setengah jam. Biarkan setengah jam. Ya pemirsa, step kedua kita akan membuat minyak bawang ya Bu Nani ya. Silakan Bu Nani, kita dia minyak apa nih Bu Nani? Ini tadi minyak ayam yang tadi kita rebus kan biasanya ada minyaknya digoreng. Goreng ambil minyaknya iya. ya. Tapi ditambahin, Tambah minyak sayur. tambah minyak sayur.
Bawangnya kita potong kecil-kecil. Oh. Ntar kita goreng. Ini buat taburan ya, biasanya kalau nasi Hainan ayam rebus selalu ada taburan bawang putih. Siung sudah bawang itu. Kalau saya sering bikin banyak ya untuk disimpan aja. Oh, jadi waktu mau butuh tinggal Kalau butuh tinggal ambil ya. gitu. Kita taruh di toples. Dan Dia selera kali ya. Buat tumis-tumis juga enak. Oh, Jadi kalau mau tumis sayuran atau apa, tinggal ambil ya. ambil aja 1-2 sendok makan. Itu udah enak deh, udah wangi dia. Iya. Biasanya sih saya nyimpen. Bikin sekalian banyak terus simpan. Kita bikin segini aja ya, cukup kayaknya. Panaskan minyaknya. Bawangnya banyak, wangi ya. Wangi. Lebih enak. Kayaknya kalau nasi Hainan nggak pakai bawang kabur ini Iya, kurang sedap. kurang. Tapi ada orang yang nggak suka juga bumbu Iya, bawang putih. aromanya mungkin ya. Ada yang nggak suka juga. Bawang putihnya kita masukin di minyaknya. Dioseng, jangan sampai terlalu coklat Oh, karena dia akan berproses terus. ya aromanya sudah mulai. ya sudah wangi. Sebentar lagi dia menguning, jangan sampai coklat. Timpang ya. Nah, soalnya dia akan terus berproses biasanya kalau. Nah, itu kan udah mulai menguning. Wah, ini pemirsa minyak bawangnya ya, aromanya wangi. Wangi, kalau yang suka bilang wangi. Pemirsa, kita sekarang masuk ke step yang ketiga, yaitu kita akan mengolah berasnya ya Bu Nani ya, Menjadi jadi nasi Hainan. Hainan. Nah, Iya. ini yang kita tunggu nih ya, gimana cara mengelolanya. Silakan Bu Nani, apa dulu? Bahan-bahan yang dibutuhkan adalah bawang putih yang sudah diiris halus, dicincang boleh, dengan jahe. Jahe juga diiris halus. Kita menggunakan minyak untuk menumis, kembali minyak wijen, dan tentunya beras dan kaldu. Itu kaldu ya Bu? Kaldu dari Ayamnya tadi? ayam, Oh, ayam kampung juga. Kita mulai ya.
masukin ini dulu, jahe, karena jahe lebih lama matangnya. Kita tunggu sampai jahenya mengeluarkan aroma. Bawang putih cincang. Perbandingan beras dengan air tergantung dari jenis beras masing-masing ya. Ada beras yang membutuhkan air lebih banyak dari yang lainnya, ada yang biasa-biasa aja. Cukupnya aja air kaldunya. Nah, udah wangi ya. Sudah kecium aromanya, sebentar lagi dia menguning dan kita langsung masukkan berasnya. Nah, kalau untuk ini kita tambah sedikit aja, sekitar 1 sendok makan cukup minyak wijen, menambah aroma. Garam sedikit, lada sedikit, nggak perlu gula ya, berasnya udah manis. Manis yang masak. Berasnya udah ada kandungan gula soalnya. Kalau kami bikin kadang suka pakai beras merah. Makan sehari-hari soalnya kita udah pakai beras merah. Tapi pasti lebih enak ini. Beras putih. Gitu ya. Kalau beras merah berarti perbandingan airnya juga beda. Lebih banyak. Iya, ya. Kalau nggak kerak ya. Udah cukup begini, terus kita langsung pindahkan ke rice cooker. Airnya nanti. Nanti langsung di sini. Ini kaldunya dituang langsung di sini, terus udah masukin rice cooker. Pemirsa, sekarang kita masuk ke step yang keempat, yaitu kita akan membuat sausnya. Iya. Maka Bu Nani, bahannya apa aja bisa diperkenalkan? Yang utama adalah bahannya saus Hoisin sendiri ya. Kita butuhkan 30 gram. Lalu ini 30 gram kecap manis. Ini cukup 3 siung bawang putih, kita parut halus. Ada bunga peka, ada kayu manis. Ini 1 sendok teh palm sugar, gula aren. 1 sendok makan kali ya? 1 sendok teh. Teh. 1 sendok teh. Daun bawang cukup 1 tangkai. Asamnya saya nggak pakai cuka, saya pakai jeruk nipis aja. Untuk mengental kita pakai
maizena yang dicairkan. Airnya cuma 150 cc. Semua dimasukkan ke tempat ini. Dicampur jadi satu. Jadi tidak digoreng tapi direbus. Perasan jeruk nipis. Udah, kita masak sampai dia mengental. Ini cukup dididihkan. Terus udah mendidih, masukkan maizena yang udah dicairkan. Kalau rasa nanti disesuaikan, biasanya sih udah cukup. Kalau yang suka asin boleh tambah garam lagi. Sampai mendidih ya. Bentar lagi dia mendidih, kita siapkan ini. Nah, pengentalnya ini juga jangan langsung dimasukin semua, secukupnya. Kalau dirasa udah cukup kentalnya, buat makan sama ayamnya. Sudah selesai. Ntar kalau waktu disajikan, ininya dibuang. Tinggal sausnya aja. Pemirsa, kita sudah melewati 4 tahap gitu ya, memasak nasi Hainam ini. Sekarang yang terakhir, yang kelima, yaitu kita akan membuat sambalnya. Iya. Silakan Bu Nani. Untuk membuat sambal yang kita butuhkan adalah tentunya cabai. Saya memakai cabai keriting, tapi yang suka pedas boleh pakai cabai rawit merah. Tambahin bawang putih, saus tomat. Nah, ini bawang putih dengan cabenya kita blender dulu. Ini saya udah blender, jadinya seperti ini. Kita langsung masak. Dimendidihkan aja. Ini udah dicampur air ya, secukupnya aja. Tambah rasa, garam dan gula aja. Saus tomat secukupnya aja ya.
terakhir. Kalau sambal yang dimasak seperti ini, biasanya kita bisa simpan. Jadi nggak mudah rusak. Kita taruh di kulkas, besok-besok bisa dipakai nanti. Kalau nggak dimasak, dia cepat rusak. Dan rasa bawang putihnya kalau kita masak dia nggak terlalu tajam, nggak terlalu bau banget. Nah, ini udah mendidih. Untuk masukin jeruk nipis sebaiknya dimati dulu, baru dikasih jeruk nipisnya. Kalau yang mau pakai cuka silakan. Yang dasarnya memang seharusnya pakai cuka, tapi saya gunakan jeruk nipis aja. Udah selesai, sambalnya siap dihidangkan. Ya pemirsa, ini semua sudah selesai masakannya. Wah, lezat ini ya, pasti dah. Ini tadi ayamnya yang sudah direbus diungkep ya, diungkep 4 jam. Ini tadi nasi hainamnya. Terus ini sambelnya, itu sausnya. Wah, luar biasa nih ini. Sekarang giliran kita makan. Oh gitu ya, kita ngicipin ya. Makan siang. Kita ngicipin masakan Ibu Nani ya. Bu Nani, terima kasih banyak sudah mengajar kita untuk memasak nasi hainam ayam rebus. Jadi sekarang kita nikmatin ya. Makan bersama ya. Nah, asik deh. Iya, mari kita makan. Masakan untuk makan siang ini semua sudah tersedia dan siap. Masakan dari Ibu Nani, nasi hainam ayam rebus. Nah, kami ingin menikmati masakan Ibu Nani. Tapi sebelumnya saya minta Pak Joni silakan bimbing doa sebelum kita makan siang. Mari saudara kita berdoa. Bapa kami yang penuh kasih yang bertata di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami kasih dalam Tuhan Yesus, puji syukur Tuhan Kau telah memimpin, menyertai kami, ya Tuhan, sehingga kami ada sebagaimana kami ada di siang hari ini. Ibu Novi yang datang ke tempat ini untuk menjawab daripada pembuatan cara masak ini. Juga Tuhan, kami bersyukur akan Hans juga bisa datang ke tempat ini. Tuhan, setelah jadi daripada nasi hainam ini, sementara kami akan mencicipinya. Tuhan Yesus berkati, biarlah makanan yang akan kami makan ini boleh menjadi berkat bagi kami semua. Dan kami serahkan sekali lagi doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bisa kami makan dulu ya, pasti enak. Mari makan. Mari makan.